Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tolong berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 52, tetapi saya akan baca 3 ayat saja untuk kita. Ayat yang ke-29, 41 dan 52, dan ayat yang lain secara keseluruhan silakan jemaat membaca di rumah masing-masing. Ayat 29, aku kenal dia, sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Ayat yang ke-41, yang lain berkata, ia ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Ayat yang ke-52, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, siapa yang suka minum kopi? Saya punya 1 gelas kopi. Dan ketika kita bicara tentang kopi, kita bisa minum kopi ini dengan berbagai macam cara. Dicampur susu, dicampur creamer, ataupun kita cuma dicampur dengan 1 sendok gula. Kopi hitam kita campur 1 sendok gula. Tetapi kopi yang baik, dikatakan kopi yang baik itu tetap menyimpan atau menunjukkan rasa pahitnya. Jadi sekalipun kita tambah gula, tetapi kopi yang baik itu dia tetap punya rasa pahit ketika kita meneguknya. Dan ketika kita melihat akan hal itu, maka kepahitan atau pahitnya kopi itu merupakan sebuah kenikmatan bagi orang yang menyukai minum kopi. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka hal serupa terjadi di dalam relasi antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Bagaimana mereka itu menantikan sebenarnya, menantikan tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel bahwa Mesias itu akan datang, Mesias itu akan menggenapi dan mendirikan kerajaan bagi Israel yang berasal dari keturunan Daud. Dan setiap generasi Israel itu menantikan akan kedatangan Mesias. Tetapi mereka belum menemukan akan hal itu. Dan ketika Yesus lahir dan ketika di dalam cerita ini, maka mereka mengenang atau mengingat kembali tentang nubuat itu atau akan janji itu. Sehingga mereka menantikan akan penggenapan janji Sang Mesias. Apalagi di dalam zaman Yesus, maka bangsa Israel itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka diperbudak, mereka mengalami kehidupan yang tidak mudah, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menantikan kapan Mesias itu akan datang. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka orang-orang Yahudi itu mereka sedang punya ekspektasi yang besar. Ketika mereka lihat sang guru muda yang memiliki 12 orang murid, yang banyak melakukan mujizat penyembuhan orang sakit dan membangkitkan orang mati, yang mampu memiliki penyampaian firman, pengajaran yang punya kuasa yang melebihi akan guru-guru Yahudi waktu itu. Tetapi di dalam ekspektasi yang mereka ini ternyata tidak sesuai dengan realita yang mereka lihat dari guru muda yang bernama Yesus ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak disukai, atau kita bisa katakan dia dibenci oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan akan dibunuh. Karena Tuhan Yesus banyak menimbulkan kontroversi, sehingga orang-orang Yahudi, bahkan pemimpin Yahudi khawatir. Kalau dia mengumpulkan kekuatan, dia akan melakukan pemberontakan. Dan Yesus itu berasal dari Galilea, yaitu tidak mungkin Mesias itu harusnya datang dari Bethlehem atau Yerusalem. Dan semua ketidakmungkinan ini sebuah realita yang mereka seakan-akan temukan, itu membuat mereka berkata Yesus itu bukan Mesias.
Tetapi ketika kita melihat ayat yang ke-25 sampai 52, maka mereka itu menunjukkan sebuah penolakan dengan kata ganti dia. Kita bisa melihat kata dia yang menunjukkan bahwa ketidakhormatan mereka kepada Yesus. Kemudian intimidasi agar tidak mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Jadi intimidasi, kalau kamu percaya Yesus Mesias, kamu akan mengalami masalah. Itu intimidasinya. Kemudian upaya ancaman fisik untuk membungkam Tuhan Yesus termasuk pada kematiannya. Ketika kita melihat akan hal ini, maka bangsa Israel itu tidak siap dengan rasa pahit yang Tuhan berikan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dengan sebuah kenyataan yang mereka hadapi. Padahal semua rasa pahit itu menunjukkan tentang otoritas daripada Allah yang pasti menggenapi janjinya dan akan memulihkan kondisi umatnya, bukan hanya secara fisik, tetapi terlebih lagi secara spiritual. Terima kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, maka Tuhan bisa juga memberikan rasa pahit di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita mengikut Tuhan. Kita mungkin punya ekspektasi mengikut Tuhan yang begitu luar biasa. Mengikut Tuhan akan diberkati, mengikut Tuhan seperti masuk ke jalan tol yang tanpa hambatan bisa lancar sampai tujuan. Tetapi ketika kita berjalan menjadi anak-anak Tuhan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita menghadapi yang namanya macetnya kehidupan. Kita menghadapi yang namanya ban mobil atau kehidupan yang pecah seperti itu ya, yang penuh dengan masalah, mogok di jalan, berbagai hal kesulitan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Tetapi bisa jadi itu hanya ekspektasi kita. Padahal Tuhan memberikan sebuah realita bahwa di tengah-tengah rasa pahit hidup kita pun, ketika kita beriman, percaya sama Tuhan, kita tetap berjalan, bertahan dalam iman, dan menikmati kebersamaan penyertaan Tuhan. Maka di sana Tuhan menunjukkan rasa pahit hidup kita itu digunakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu seperti Paulus berseru untuk meminta dicabut duri dalam daging. Tetapi Tuhan berkata, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Sekalipun rasa pahit sakit itu dialami. Biarlah kita berjalan sekalipun mungkin rasa pahit hidup kita, pergumulan hidup kita tidak dicabut di dalam hidup kita. Tetapi kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita, dan kami terus berdoa, biarlah kita didapati setia oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami, di tengah-tengah ekspektasi kami yang tinggi tentang Tuhan, tetapi seringkali dalam realita hidup kami kayak menemukan banyak hal-hal pahit yang kami alami. Tetapi biarlah rasa pahit itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kami bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kami mengalami itu untuk membentuk kami berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, selamat menikmati rasa pahit dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.